Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, selamat datang kembali di ibadah online ICC Rosemead pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bukan saja untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Hadiarso Adi, tetapi kita juga memberikan yang terbaik, meninggikan dan memuji dan menyembah nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang patut kita sembah, karena saya percaya kebaikan Tuhan sampai hari ini tidak pernah berakhir bagi kita semua. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji akyutlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian cipta sangkala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Pagi hari ini saya akan membawakan suatu berita dari firman Tuhan yang saya akan beri judul Jika Allah dalam kurung kelihatannya berdiam diri. Saya akan ambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama. Saya tidak akan membaca semuanya, saudaraku. Tetapi saya akan mengambil beberapa ayat untuk sebagai referensi dari poin-poin yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 saja. Demikian bunyinya, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang banyaknya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, memerintah di tanah Mesir. Raja ini dia tidak mengenal Yusuf karena memang tidak diberitahukan setelah berapa lama Yusuf meninggal, baru raja ini muncul kembali. Kitab Keluaran berbicara mengenai suatu hal yang sangat-sangat indah mengenai rencana Allah atas kehidupan umatnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau mencerahkan pikiran kami untuk mengerti. Dan firman-Mu boleh berbicara ke dalam hati kami dan membawa suatu kegerakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman mendorong kami untuk lebih dekat dengan Engkau dan semakin bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu di dalam nama Yesus. Hanya untuk kemuliaan kesbesaran nama-Mu, hamba berdoa. Amin. Kitab Keluaran ini, saudaraku, menunjukkan suatu gambaran betapa dahsyatnya dan sempurnanya rencana Allah atas umatnya. Seringkali di dalam menghadapi masa-masa kesesakan atau kesulitan, kita bertanya seolah-olah, Tuhan Engkau di mana? Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 27 ayat ke-46, dia waktu di kayu salib dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Suatu pertanyaan yang sangat lazim dipertanyakan oleh setiap kita yang mengalami masalah penindasan, kesulitan di dalam kehidupan ini, seolah-olah Tuhan tinggal diam. Namun saudaraku, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Di dalam kitab Keluaran ini kita akan belajar beberapa prinsip yang akan memberikan kepada kita kekuatan, suatu pencerahan untuk supaya kita mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Khususnya di dalam menghadapi masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Dan seringkali kita merasa di mana Tuhan itu berdiam diri. Kelihatannya, saudaraku. Jadi, saya akan bagikan poin yang pertama, saudaraku yang kekasih. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa matilah Yusuf setelah dia tinggal di Mesir, setelah sanak keluarganya pindah ke Mesir di tanah Goshen, saudaraku, berjumlah 70 jiwa, dikatakan di situ, kemudian matilah Yusuf. Dikatakan di situ,
Yusuf mati dan saudara-saudara dan juga orang-orang yang seangkatan dengan dia. Memang walaupun tidak dituliskan dengan jelas berapa lama setelah Yusuf itu mati dan kemudian raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf ini muncul, tetapi kita tahu bahwa sejak mereka pindah ke Mesir, saudaraku, dan Yusuf bersama-sama dengan mereka, dikatakan di situ bahwa mereka bertambah banyak, berkembang biak. Puji nama Tuhan, haleluya. Hidup mereka sangat diberkati dan hidup di dalam keamanan selama Yusuf hidup. Nah, saudaraku, prinsip yang pertama yang kita dapatkan daripada ayat ini adalah bahwa kalau Allah itu seolah-olah kelihatannya diam, dia tidak diam. Karena dia adalah Allah yang hidup. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa Yusuf mati. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sebab dia Allah yang hidup, saudaraku. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan itu selalu ada pergerakan. Dan kalau ada kehidupan itu selalu ada progres, saudaraku. Dan selalu ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kegerakan. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup. Yusuf mati, manusia mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Karena Allah hidup, dia tidak pernah tinggal diam. Walaupun kelihatannya seolah-olah dia tidak ada, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Allah kita tetap hidup. Karena di dalam kehidupan ada kegerakan. Haleluya. Kalau orang mati, dia tentunya tidak ada kegerakan, saudaraku. Kalau orang mati bergerak, kita lari semua. Betul, saudaraku. Jadi ini sangat penting untuk dimengerti. Kalau Allah itu kelihatannya diam dan tidak melakukan apa-apa, sebetulnya Allah sedang bergerak dan terus melakukan dan menyempurnakan rencananya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat ke-28, dia katakan, di dalam dialah kita hidup, bergerak dan ada. In him we move and we have our being. Haleluya. Jadi orang Kristen yang rohaninya hidup, orang Kristen yang hidup, saudaraku, dia mengalami terus pergerakan, progres pertumbuhan rohani. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang mati, dia nggak semakin mengasihi Tuhan, semakin bingung, semakin khawatir, semakin takut, semakin terjerat oleh dunia ini. Tetapi orang Kristen yang hidup, ada dinamika kehidupan. Semakin mereka bergerak di dalam Tuhan, hari lepas hari tambah cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan mengerti akan prinsip yang pertama ini bahwa Allah kita hidup, ada dua pelajaran penting yang kita dapatkan, saudaraku. Pada waktu kita mengalami tantangan dan masa penindasan yang seperti dialami oleh bangsa Israel yang dijelaskan, digambarkan di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ini. Yang pertama adalah perancangan Allah itu tetap digenapi walaupun kita tidak secara aktif terlibat di dalam penggenapannya. Mazmur pasal yang ke-57 ayat ketiga mengatakan bahwa Allah yang menyelesaikan rencananya bagi kita. Haleluya, disinilah kita menyadari kedaulatan Allah yang penuh atas kehidupan umatnya. Bahwa di dalam segala hal yang terjadi, Tuhan tetap berdaulat dan terus aktif menyelesaikan tujuan dan rencananya atas umatnya atau gerejanya. Haleluya, pengertian ini membuat kita menyadari akan pelajaran kedua yang kita dapatkan, yaitu bahwa rencana Allah tetap sedang digenapi walaupun seringkali kita tidak menyadarinya, saudaraku. Dan walaupun segala sesuatu seolah-olah sepertinya itu bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut pandangan kita. Jadi walaupun kelihatannya segala sesuatu itu bertolak belakang, seolah-olah itu Tuhan tidak ada, tetapi sesungguhnya
rencana Allah itu terus sedang digenapi. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ke 28 bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya pentingnya terus kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Dan sebagai umat yang mengasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak harus selalu baik terjadinya menurut pandangan kita. Kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa di dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, semuanya itu akan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa ada masa depan yang cerah dan itu terjadi kalau kita terus mengasihi Tuhan. Kita pasti mengalami kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui kehidupan dan di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya saudaraku untuk mengerti arti kelahiran baru yang sejati di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah terhilang, yang baru sudah mulai terbit. Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan baru? Di dalam Kristus kita percaya apapun yang terjadi tidak akan membuat iman kita lemah. Tetapi justru membuat kita semakin kuat dan semakin kuat. Berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lain. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Sampai kemuliaan yang penuh itu dinyatakan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Suatu prinsip yang luar biasa untuk kita mengerti. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Yesus mati. Tetapi Allah tetap hidup. Haleluya. Dan kalau segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan pandangan yang kita harapkan, tidak berarti bahwa rencana Allah itu gagal. Tidak, tetapi sesungguhnya Allah sedang mengerjakan dan menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita. Luar biasa. Prinsip yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, yang saya akan ambil dari ayat yang ke-7. Di mana dikatakan mereka bertambah banyak jumlahnya. Haleluya. Prinsip yang kedua adalah Tuhan tidak tinggal diam. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Kalau tadi Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang setia. Apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang mulai digambarkan di dalam Keluaran pasal yang pertama ini merupakan penggenapan daripada janji Tuhan kepada Abraham, yang mana Tuhan mengatakan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal ke-15 hingga 13, di mana dikatakan bahwa keturunanmu nanti akan berada dalam satu negeri yang asing dan akan berada dalam perbudakan selama 400 tahun. Penggenapan rencana dan janji Allah kepada Abraham mengenai bahwa keturunanmu akan seperti juga bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di lautan banyaknya. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan itu setia terhadap janjinya, saudaraku. Oleh sebab itu, Dia memegang janjinya. Dia tidak pernah lupa. Karena Allah bukan manusia yang berdusta. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan dia bukanlah manusia yang berdusta. Masakan dia tidak dia berjanji, dia mengatakan dia tidak memenuhinya. Allah kita adalah Allah yang setia. Kita harus ingat hal ini, saudaraku. Tuhan itu setia terhadap janjinya. Walaupun seringkali kita tidak setia, namun Tuhan kita tetap setia. Dan ingat bahwa kesetiaan atau faithfulness itu bukan sesuatu yang pasif. Bukan berarti kalau kita ada orang yang loyal, yang setia itu pasif. Bukan, tetapi kesetiaan itu sifatnya proaktif, saudaraku. Jadi dari pengertian kesetiaan yang proaktif ini, kita mendapatkan dua hal yang penting.
Yang pertama adalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan umatnya. Seperti tadi saya katakan dalam Kejadian pasal ke-15 ayat ke-13, di mana dikatakan firman Tuhan kepada Abraham bahwa ketahuilah dengan sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Luar biasa. Kalau menurut saya ini heran sekali bahwa Tuhan sudah tahu jauh sebelumnya, saudaraku. Ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah memberitakan kepada Abraham apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel, keturunan Abraham. Tuhan tahu masa kita, masa depan kita itu penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya dan sungguh-sungguh berpegang kepada janjinya. Walaupun kelihatannya keadaan dan situasi kita buruk, namun kita tidak perlu takut atau khawatir karena Tuhan telah mempersiapkan kita sebagai umatnya melalui nubuatan, melalui firman yang telah Dia sampaikan. Dalam Amos pasal ketiga dikatakan yang ke-7, bahwa Tuhan Dia tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada para hambanya, yaitu para nabi. Supaya apa? Untuk memperingatkan kita akan apa yang akan terjadi. Sepertinya pada kejadian kita hidup saat ini pun, saudaraku. Di zaman kita hidup sekarang ini, Tuhan sudah memperingatkan. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Zaman di mana kita hidup saat ini, Tuhan sudah beritakan. Dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-1, ayat sampai ke-13, Tuhan Yesus berkata pada akhir zaman akan ada Mesias palsu, akan ada pengajaran yang menyesatkan, tapi juga akan ada gempa bumi, akan deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, etnis akan bangkit melawan etnis, kasih orang akan menjadi semakin tawar. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-1 sampai 5, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua melalui firman Tuhan, melalui pesannya kepada Timotius, di mana dia berkata bahwa di akhir zaman akan ada masa-masa yang sulit, di mana orang akan mengasihi dirinya sendiri. Mereka makan tamak akan uang, mencintai uang. Mereka akan beragama tetapi mengingkari akan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, itu sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi keadaan kita sekarang ini dengan kata lain tidak lepas daripada penguasaan Tuhan, tidak lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Kuncinya adalah kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak boleh tenggelam di dalam keadaan zaman ini, namun harus meresponinya dengan membuat keputusan-keputusan yang memuliakan nama Tuhan dan semakin membawa kita masing-masing untuk lebih bersatu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah memberitahukan di dalam pasal yang ke-1 ini, bangsa Israel mereka mengalami penindasan, ditindas, diperbudak selama 400 tahun, saudaraku. Kelihatannya Allah berdiam diri, tapi tidak. Allah itu adalah Allah yang setia. Justru di dalam segala keadaan itulah Allah sedang menyempurnakan rencananya. Untuk itu kita belajar hal yang kedua ini, saudaraku. Kalau kita tahu Allah kita itu Allah yang setia, kita harus hidup dengan iman. Kelihatannya Allah berdiam diri, tapi Dia tidak berdiam diri. Dia sedang bekerja di balik tirai. Di belakang layar Dia menyempurnakan rencananya. Haleluya. Kita harus hidup dengan iman, percaya kepada janji-janjinya. 2 Korintus pasal 5 yang ke-7 mengatakan bahwa kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Maksudnya bukan oleh 5 panca indera, tetapi kita hidup oleh iman atas janji-janji Tuhan. Dengan kita menyadari dan percayakan kesetiaan Allah terhadap janjinya, maka kita mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan iman kita semakin kuat. Dan iman itulah yang
mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal kelima ayat keempat dikatakan demikian. Walaupun kita membaca dalam kitab Keluaran ini bagaimana kesengsaraan, kesulitan, dan penindasan yang berat dialami oleh bangsa Israel. Namun, saudaraku, kalau saudara perhatikan penekanan berita atau firman atau message yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui kitab Keluaran ini berbicara mengenai kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Karena sekali lagi, pada saat umat Tuhan berseru, menjerit kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan seorang penyelamat, yaitu Musa, untuk membawa mereka keluar dari perbudakan yang sulit itu. Dan di sini kita dapat mengerti dan perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa rencana Allah tetap dapat digenapi, baik dalam waktu keadaan nyaman atau tidak nyaman, saudaraku. Baik melalui orang percaya atau bukan orang percaya, rencana Allah tetap digenapi. Haleluya. Seringkali kita berpikir itu orang semakin menindas umat Tuhan dan kelihatannya rencana Allah gagal. Kelihatannya Allah berdiam diri. Sebetulnya tidak. Ingat saja waktu Yesus, dia akan disalibkan. Dia dikhianati oleh Yudas. Dia bahkan disalibkan sampai mati di kayu salib. Allah dapat menggenapkan rencananya, baik melalui orang percaya, orang-orang kudusnya, ataupun orang yang tidak percaya. Saya ingat satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, kalau penguasa dunia ini tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kemuliaan, maka dia tidak akan menyalibkannya. Maka dia tidak akan menyalibkan Tuhan kemuliaan itu. Saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi, baik penindasan atau kenyamanan, kalau kita terus berpegang teguh kepada janji Tuhan, hidup oleh iman, percaya kepada janji-janjinya, tidak menjadi masalah. Karena apa? Rencana Tuhan tetap digenapi. Dan bahkan kita akan mengalami pertolongannya pada waktunya. Haleluya. Ingat saudaraku, iman bukanlah sesuatu hal yang pasif. Tetapi iman adalah satu hal yang sangat aktif. Iman bukan hanya sebagai perisai. Dalam Efesus pasal ke-6 dikatakan untuk mengenakan perisai iman. Tetapi di zaman dulu perisai itu juga dipakai untuk menyerang sebagai senjata untuk mengalahkan musuh. Haleluya. Bahkan kalau saudara membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11, saudaraku, kita melihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka oleh karena iman mereka yang aktif, percaya, bergerak, dinamis, yakin dan berpegang kepada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi iman mereka itu sangat aktif. Dahsyat sekali, saudaraku. Iman bukan hal yang pasif, tapi iman yang aktif. Dan ingat, kalau kita terus berpegang pada janji Tuhan, apapun yang kita lewati, apapun yang kita alami, haleluya, Tuhan tetap menggenapkan rencananya. Di dalam segala keadaan, baik melalui orang percaya, ataupun melalui orang tidak percaya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang hidup, yang berdaulat, dan tidak mungkin gagal. Haleluya. Itulah sebabnya, saudaraku, sebagai umat Allah, jika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah di dalam hidup ini, kelihatan seolah-olah tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Namun ada 3 sikap yang kita dapat belajar dari kehidupan bangsa Israel yang digambarkan di dalam kitab Keluaran ini. Yaitu yang pertama, bagi orang yang penuh kekhawatiran, kalau menghadapi tantangan, mereka menghilangkan segala sesuatu yang baik. Saudara, orang khawatir kelihatannya semua jelek. Dan segala kemungkinan-kemungkinan yang baik
itu hilang. Dan justru mereka melihat kemungkinan yang pahit, yang bakalan malapetaka yang akan terjadi. Ini orang yang khawatir. Jadi ada 3 sikap yang kita perlu perhatikan untuk kita simak dengan baik dari kitab pelajaran kitab Keluaran ini. Sikap yang kedua adalah orang yang suka menggerutu dan mengomel. Mereka melupakan berkat-berkat Tuhan, tetapi memfokuskan kepada hal-hal yang menyakitkan dan tidak nyaman. Itu orang yang suka ngomel, saudaraku. Orang yang suka menggerutu. Bangsa Israel ngomel, menggerutu terus. Dan mereka tidak melihat sungguh berkat Tuhan yang telah dicurahkan. Fokusnya kepada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak nyaman, gak enak, ini gak enak lah. Terus menggerutu. Tapi ada sikap yang ketiga, yaitu sikap orang yang beriman. Mereka menyadari akan segala kejadian yang ada. Bukan berarti orang yang beriman itu lari dari kenyataan, lari dari tantangan hidup, lari dari ketidaknyamanan. Tidak. Mereka menyadari keadaan yang ada, tetapi tidak membesar-besarkannya, saudaraku. Karena iman memilih untuk fokus kepada tujuan Allah, kepada janji-janji Tuhan dan kuasa Allah, serta menantikan tangan Tuhan untuk bekerja, melindungi dan memberkati umatnya, serta mempersiapkan mereka untuk mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, penting untuk memperhatikan akan sikap yang kita miliki di dalam menghadapi situasi saat ini. Memang di dalam akhir zaman tidak semuanya akan tambah baik. Buat umat Tuhan akan kelihatannya semakin sulit untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup beriman. Tetapi itu semua sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Itulah sebabnya Dia katakan untuk kita tetap setia sampai akhir. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi situasi dan keadaan saat-saat ini. Yang mana itu juga dimiliki oleh sikap yang dimiliki oleh Musa, penulis dari kitab Keluaran ini. Musa dia tetap bergantung kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Dia memilih untuk percaya dan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupannya. Bahkan salah satu doa yang luar biasa di dalam kitab Keluaran pasal ke-34, Musa berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak pergi bersama kami, jangan suruh kami pergi. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Karena kenapa, saudaraku, dia berdoa seperti ini? Sebab Musa hatinya begitu dekat dengan Tuhan. Hatinya begitu mengasihi Tuhan. Dan itulah rahasianya. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami penggenapan, kesempurnaan rencana Allah dalam hidupnya. Dan dunia ini tidak akan dapat menjamah kehidupan mereka. Karena hidup mereka tersembunyi di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam mereka. Dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa dunia ini. Dia yang ada di dalam engkau lebih besar daripada yang di dunia ini. Yesus Kristus di dalam hidup kita adalah pengharapan akan kemuliaan yang mana dunia ini sedang nantikan untuk umat Allah memancarkan, menyinarkan kuasa Allah dan kehidupan Yesus Kristus yang nyata di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Allah kita hidup, Allah kita setia. Dia tidak pernah tinggal diam, walaupun kelihatannya diam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, apapun yang setiap kami alami saat ini, hamba berdoa oleh kuasa firman-Mu yang hidup pada pagi hari ini.
mereka mengalami terobosan, mereka mengalami mukjizat dan kehadiran-Mu yang nyata dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu hari ini. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah online kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah banyak bagi kerajaan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu, hamba berdoa supaya Engkau memberikan mereka kemenangan demi kemenangan dan pertolongan pada waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat-Nya. Bila damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.